Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri bernama Atika Salsabila dan teman saya Sri Rizky. Model pengembangan kurikulum yang kami angkat adalah model TABA dan juga model perancangan pembelajaran yang kami angkat adalah model ED dan model ESU. Pertama, apa sih itu model pengembangan TABA? Model pengembangan TABA adalah model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Hilda Tabah. Model ini menekankan bahwa kurikulum disusun dari bawah ke atas atau grassroots upward. Artinya, guru memiliki peran penting dalam menyusun pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Nah, ciri-ciri model TABA itu apa aja sih? Yang pertama, berpusat pada kebutuhan siswa. Dan yang kedua, guru aktif menyusun kurikulum. Dan yang ketiga, dimulai dari hal kecil lalu dikembangkan. Dan yang keempat, mengutamakan pengalaman belajar siswa. Nah, langkah-langkah model pengembangan TABA itu apa aja sih? Nah, yang pertama, diagnosis kebutuhan, yaitu guru mencari tahu kebutuhan siswa, masalah belajar, dan kemampuan siswa. Nah, praktiknya, guru mengamati siswa di kelas, memberikan pertanyaan atau tes awal, dan mengetahui kesulitan siswa dalam memahami materi. Nah, contoh nih, guru mengetahui banyak siswa sulit memahami pecahan pada pelajaran matematika. Dan yang kedua itu ada merumuskan tujuan. Setelah mengetahui kebutuhan siswa, guru menentukan tujuan pembelajaran. Nah, praktiknya apa sih? Nah, praktiknya itu menentukan kemampuan yang harus dicapai siswa. Dan yang kedua, menentukan kemampuan yang harus dicapai siswa. Dan selanjutnya, tujuan dibuat jelas dan terukur. Nah, contohnya itu siswa mampu menjumlahkan pecahan dengan benar. Nah, yang ketiga itu memilih isi atau materi. Guru memilih materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Praktiknya, menentukan topik pembelajaran dan memilih materi yang sesuai dipahami siswa. Contoh, pengertian pecahan, penjumlahan pecahan, atau contoh soal pecahan. Nah, yang keempat, mengorganisasi materi. Materi disusun secara urut dari mudah ke sulit. Praktiknya, membuat urutan pembelajaran, menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Contoh yang pertama, mengenal pecahan dulu, baru pecahan senilai, kemudian penjumlahan pecahan, dan latihan soal. Nah, yang kelima itu memilih pengalaman belajar. Guru menentukan metode atau kegiatan belajar yang cocok. Praktiknya, diskusi kelompok, praktik langsung, atau bermain sambil belajar. Nah, contoh, siswa menggunakan potongan kertas berbentuk pizza untuk belajar pecahan. Nah, yang keenam itu adalah mengorganisasi pengalaman belajar. Kegiatan belajar disusun agar pembelajaran belajar teratur. Nah, praktiknya apa nih? Yaitu menentukan kegiatan awal, inti, dan penutup. Yang kedua, menyusun langkah pembelajaran. Contohnya, yang pertama, awal guru menjelaskan pecahan. Intinya, siswa praktik menggunakan media. Dan penutup, siswa mengerjakan latihan. 7 itu ada evaluasi. Guru menilai apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Praktiknya, yang pertama memberikan soal latihan. Yang kedua, observasi aktivitas siswa. Dan yang ketiga, penilaian tugas. Contoh, siswa mengerjakan soal penjumlahan pecahan. Nah, itu dia 7 langkah-langkah model pengembangan TABA yang dimulai dari diagnosis kebutuhan sampai dengan evaluasi. Nah, apa sih kelebihan model TABA? Nah, yaitu pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Nah, guru lebih kreatif, siswa lebih aktif, dan materi lebih mudah dipelajari. Nah, kekurangan TABA itu apa sih? Nah, yaitu ada membutuhkan waktu lebih lama, guru harus aktif dan kreatif. Dan yang terakhir, perencanaan cukup rinci dan detail. Oke, materi
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sri Rizky. Nah, di sini saya akan melanjutkan perancangan pembelajaran model EDI. Apa sih model EDI? Nah, model EDI adalah model pembelajaran yang dibuat bertahap agar proses belajar lebih teratur dan mudah dilakukan guru. Nah, apa saja sih langkah-langkah model EDI tersebut? Nah, yang pertama, langkah-langkah model EDI yaitu analisis, yaitu guru mencari tahu kebutuhan dan masalah siswa. Praktiknya seperti melihat kemampuan siswa, mengetahui kesulitan belajar siswa, dan menentukan kebutuhan pembelajaran. Contohnya seperti siswa masih sulit memahami materi panca indera. Yang kedua yaitu desain atau perancangan, yaitu guru merancang pembelajaran, yaitu praktiknya menentukan pembelajaran. Yang kedua menyusun materi, dan yang ketiga memilih metode pembelajaran. Nah, contohnya seperti siswa dapat menyebutkan fungsi panca indera. Nah, langkah yang ketiga yaitu development, yaitu pengembangan. Nah, guru membuat media dan bahan ajar seperti membuat PPT, menyiapkan gambar atau video, dan membuat LKPD. Contohnya seperti guru membuat gambar panca indera dan video pembelajaran. Langkah yang keempat yaitu implementation, yaitu pelaksanaan. Nah, pembelajaran dilakukan di kelas, yaitu seperti guru menjelaskan materi, siswa belajar menggunakan media, dan diskusi dan tanya jawab. Contohnya, siswa melihat video lalu menyebutkan fungsi setiap panca indera. Langkah yang terakhir yaitu evaluation, yaitu evaluasi, yaitu guru menilai hasil belajar siswa, yaitu seperti yang pertama memberikan soal, nah yang kedua menilai tugas siswa, dan yang ketiga melihat apakah tujuan tercapai. Contohnya seperti siswa mengerjakan latihan tentang fungsi panca indera. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari model EDI. Yang pertama, kelebihan dari model EDI yaitu langkahnya teratur. Nah, yang kedua mudah digunakan, dan yang ketiga cocok untuk berbagai materi. Nah, selanjutnya kekurangan dari model EDI yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dan persiapan harus matang. Nah, itu adalah model perancangan pembelajaran dari model EDI. Nah, yang selanjutnya model perencanaan pembelajaran model ESUR. Nah, apa itu model ESUR? Nah, jadi model ESUR adalah model pembelajaran yang fokus pada penggunaan media dan membuat siswa aktif belajar. Nah, langkah-langkah dari model ESUR yaitu yang pertama ada analisis learning, yaitu menganalisis siswa, yaitu guru mengenal kemampuan dan kebutuhan siswa. Seperti yang pertama yaitu melihat kemampuan siswa dan mengetahui gaya belajar siswa. Contohnya seperti sebagian siswa lebih mudah belajar melalui gambar dan video. Langkah yang kedua yaitu set objektif, yaitu menentukan tujuan. Nah, yaitu menentukan kemampuan yang harus dicapai siswa. Contohnya seperti siswa mampu menjelaskan fungsi panca indera. Yang ketiga yaitu select methods, media, and materials, yaitu memilih metode media dan bahan ajar, yaitu seperti memilih metode belajar, memilih media yang cocok. Contohnya seperti guru menggunakan video, gambar, dan diskusi kelompok. Nah, langkah yang keempat yaitu utilize media and materials, yaitu menggunakan media dan bahan ajar, yaitu seperti guru menampilkan video atau gambar dan menggunakan media saat belajar. Contohnya seperti guru memutar video tentang panca indera. Yang kelima yaitu require learner participation, yaitu melibatkan siswa aktif, seperti siswa bertanya, diskusi kelompok, praktik langsung. Contohnya seperti siswa mencoba menebak fungsi indera melalui permainan. Nah, langkah yang keenam yaitu evaluation and revise, yaitu evaluasi dan perbaikan. Nah, seperti guru memberi soal, memperbaiki pembelajaran jika masih ada kekurangan, dan contohnya itu seperti guru mengulang penjelasan jika masih ada siswa yang belum paham. Nah, di model ESUR ini ada juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama kelebihan dari model ESUR ini yaitu siswa lebih aktif, pembelajaran lebih menarik, dan media pembelajaran digunakan dengan baik. Dan selanjutnya kekurangan dari model ESUR ini yaitu guru harus menyiapkan media, dan yang terakhir yaitu membutuhkan alat pembelajaran yang cukup. Oke, baik. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.